Iya, 70-80% secara kelurahan itu banyak yang mati muda, angkatan gue SMP, SMA. Dalam dulu. Saya pengennya banjir lagi. Foto ini kan intuisi ya, bahasa hati. Ini hati yang membaca. Bonjek. Gila gak itu, Min? Nah, di Berdesi Podcast ini ada yang menarik nih. Nah, bukan kedatangan, itu ngundang nih. Dan yang menarik menurut kita pribadi ini ada yang menarik dari samping saya nih. Bersama dengan Mas Sutrisno. Iya. Halo Mas Sutrisno. Iya. Kabar baik? Baik, Bob. Nah, kenapa kita ngundang Mas Sutrisno? Karena Mas Sutrisno itu fotografer fine art ya, bisa disebut ya. Nah, sebelum kita ngobrol nih tentang apa sih fotografi fine art itu. Nah, sebelum tadi di belakang layar kita sempat ngobrol tuh tentang Mas Sutrisno kecil dan lahir di Jakarta. Nah, basicnya di tempat Mas Sutrisno gimana sih waktu itu? Kecilnya di sana? Iya. Di daerah mana Jakartanya? Iya. Okay. Gue lahir besar keras karena lingkungan di kawasan yang persis di belakang Kompas Gramedia Palmerah. Oh, banjir ya? Jadi setelah hujan deres pasti banjir. Ntar kalau hujannya udah berhenti 1 jam, banjirnya hilang. Jadi rawan banjir. Di belakang Kompas Gramedia tuh kalau ada parkir mobil, motor dan kantin rumah makannya, nah itu tempat gue kecil, gede, gue nggak tahu, sempet pindah balik lagi ke situ, dan situ juga banyak banget memori-memori, cerita, sampai gue pernah melewati sebagai seorang jurnalis foto. Di situ inget sih, karena memang gue dari kecil deket banget sama media. Dari media itu kayak gue pulang sekolah kelas 5 SD, kelas 4, itu Perang Teluk, kalau nggak salah itu tahun 90-an lah ya. Berarti waktu 9 bulan tuh umur berapa berarti? Sekitar 94 itu gue SMP SD, 92 ya, anak 92, 91 lah ya. Perang Irak Josbus Saddam Hussein itu loh. Perang Teluk minyak. Itu gue jual koran, Bob. Itu koran Simponi, Pelita, yang sekarang udah nggak ada ya, kayak koran Harian Terbit, Suara Pembaruan. Nah, disitulah Kompas, Pos Kota, itu gue jualan koran pulang sekolah. Kalau hujan, gue ngojek payung. Ojek payung pun ya, tadi gue cerita sedikit ya sebelum kita mulai ya. Gue pernah ngojek payung itu di depan lobi Kompas Gramedia. Di situ ada wartawan Kompas memanggil gue, sini kamu biar nggak kehujanan. Iya om, ngobrol itu dari Kompas lobi sampai ke kelurahan yang samping Hotel Mulia Senayan tuh. Sampai situ kalau nggak salah, Bob. Dan seputar lapangan tembak tuh. Nah di situ dia ngobrol, dan gue banyak nanya itu, om jadi wartawan enak ya om? Ya begitulah jadi wartawan ini. Ya kamu harus pinter sekolah, belajar nih tuh, dan kamu jadi wartawan. Nah disitulah gue punya spirit. Ya kemudian ya gue gambarin sampai gede itu ya gue masuk ke dalam komunitas galeri Antara. Foto jurnalistik Antara, dan gue menceritakan deskripsi tulisan untuk mencoba jadi siswa GFJA yang alhamdulillah lolos ya. Itu dari tulisan itu, Bob. Kenapa lu masuk sini ya? Karena gue suka penasaran, gue suka belajar, gue pengen tahu, gue pengen apa ya, itulah kesukaan itu. Dari kesukaan itu ya kayak podcast kemarin yang udah muter buat secara jurnalis itu ya udah gue lewatin, muaranya tuh fine art.
Nah, sebelum tadi fine art nih, menarik. Iya. Aku menariknya di masa kecil nih. Hmm. Berarti 90 masa kecil. Nah, di lingkungan Mas terus gimana sih masa kecilnya? Di daerah Bang Parma itu seperti apa? Lingkungan anak-anaknya, terus background-nya, terus apakah emang kenapa emang ojek payung? Apakah emang ada kondisi keluarga ekonomi? Nah, boleh cerita masa kecil gimana? Iya, Menarik iya, ini. iya, iya. Menarik sih. Jadi memang gue ngelihat nyokap bokap gue itu memang selain ekonomi ya, gue juga pernah inget itu gue SD mau beli baju pramuka aja susah. Gue menangis apa gitu, gue harus ngumpulin duit beli baju pramuka. Tapi di situ memang bokap nyokap selalu bokap gue itu jualan sayur mayur kayak jualan kelapa di pasar Palmerah Ramayana. Nyokap gue jual ubi-ubian, singkong. Emang dagang di situ. Dagang. Oh. Nyokap gue bokap dagang. Nah dia hanya bayarin sekolah, ongkos nggak seberapa, dan situ alasannya gue berjualan atau ngojek payung itu memang gue ini ya gue pengen dapat duit sendiri. Oh, berapa bersaudara sih Mas Sutrisno? Apa? Berapa bersaudara? Adik gue itu 3 laki semua. Berarti maksudnya Anak pertama. anak pertama. Iya, cuman dari bokap yang sekarang. Kalau bokap yang sebelumnya ada kakak gue tapi kakak beda bokap, satu di cewek gitu. Nah, masa kecilnya gimana tuh main-main waktu zaman 90 ya? 90-an. 90-an tuh masa kecilnya gimana di Sleepy? Wow, kacau banget. Itulah era kampung daerah Sleepy, kawasan yang gua tempat. Gue kelas 5, kelas 6 aja gue lihat yang disebut narkoba ya. Itu sempet, wah udah bukan hal yang asing lagi. Udah biasa itu. Ya karena memang gue SD aja gue udah bergaul sama orang-orang yang SMA, yang SMP. Dan situlah gue gambarinnya memang pernah gue ngerasa hampir sesekali ya di saat gue mampir ke toko, kalau orang anak muda sekarang bilangnya udah mereka teman-teman yang sudah tidak ada tuh pada ke situ untuk menghilangkan sugesti yang ketergantungan dari yang kayak suntik-suntikan atau zamannya dulu putau ya dan lain-lain itu ya. Jadi gue gambarnya ngasih data ke gue, iya 70-80% secara kelurahan itu banyak yang mati muda, angkatan gue SMP, SMA, SD. Makanya gue ini alhamdulillah gue nggak tahu, kadang gue ngeliat itu umurnya mereka memang Tuhan memang membatasi umurnya dia segitu, atau dia menggunakan narkoba, dia membunuh dirinya dia sendiri. Tapi ada momen lucu nggak di lu kecil di daerah Sleepy? Daerahnya gimana? Mungkin lu main-main apa gitu? Kan kecil ojek payung tuh ada momen lucu nggak ketika lu misalnya sambil nyari duit, jadi kursi koran, terus payung dan segala macam lu kerja masa kecil tuh ada ya menarik. Menarik ini, gue jualan koran itu sempet jualan koran di dalam kereta gerbong stasiun ke stasiun yang lain. Dari stasiun Palmerah, stasiun Kebayoran, Sudimara sampai Serpong, Rawabuntu, itu jualan koran, Bob. Itu berapa sih zaman dulu jualan satu koran itu berapa? Gitu? Koran sekitar berapa ya? Kayak ya sampai 500, 600 bahkan Rp1.000. Itu korannya kalau yang masih gue ingat kayak koran Pelita, Simponi, ya kan? Pos Kota. Itu gue inget banget di memori pala gue. Harian Terbit, Suara Pembaruan. Jadi Kompas, Pos Kota. Jadi gue ngelihatnya di situ gue jualan koran di dalam kereta api, gerbong, gue wirawir bercanda. Pulang-pulang gue ke rumah, turun dari stasiun Palmerah. Begitu aja stasiun Palmerah, hujan seharian, berarti sampai rumah karena sepeda gue gembok di stasiun tuh. Gue kunci ya. Begitu gue balik sampai rumah, ternyata di rumah gue banjir seleher. Sedangkan gue SD kan gak seberapa ya, pasti kelelep ya, ditolongin lah gue sama anak kampung rumah. Di situ tuh keren banget menurut gue tuh. Karena
Banjirnya apa gimana? Karena momen-momen itu sekarang udah nggak ada, banjir udah nggak sedalam dulu. Tapi saya pengennya banjir lagi. Itu deh, makanya bisa dibilang gue jago berenang karena sering kebanjiran. Oh gitu. Itu dia. Tapi di teman-teman lingkungan rumah lo gimana anaknya? Maksudnya lu tipe yang berat ya, karena kan sempat jualan juga, maksudnya jadi ojek payung. Nah itu rasa masa kecil gak main itu nongkrong atau apa, masa-masa kecil SMP remaja lah. Gue ekstrim lagi sih. Gue ininya SMA. SMA itu gue terpatri yang disebut tawuran. Oh. Gila. Bisa dibilang Palmerah, Tanah Abang, Petamburan tuh kalau zaman dulu gue SMA, gue dipanggilnya Kates ya. Bisa dibilang pentolannya, Bo. Oh gitu. Siapa mana Mas Emang? Bonjer. Oh bonjer. Gila gak itu, Bim? Bonjer, Bo. Gue sempet dibilang itu. Jadi kayak tusuk ketusuk itu biasa, Bob. 97 itu, Bob. 97 SMA. 97, gue 97 lulus. 95, 96. 95. Karena gue 95 itu gue nggak mau tawuran. Gue sekolah naik mikrolet. Tapi gue kelas 1, kelas 2 dari zaman dulu tawuran ekstrim, Bob. Bahaya zaman dulu ya. Iya kan? Misalnya bawa golok, bawa gitu. Dulu enggak, gue kelas 1, kelas 2 gue awal nggak bawa alat. Akhirnya setelah gue kelas 3 gitu ya terbiasa. Tapi yang biasa itu di SMA, maksudnya di teman-teman awalnya nggak tahu nggak sih waktu pas lulus SMP ke SMA nih, oh emang sekolah gue tawuran atau gimana? Makanya gue pilih SMA-nya. Oh. Bukan STM Bonjer. Iya. Ternyata SMA-nya itu masuk jam 1 siang, pulang jam 5. Jadi sasarannya ributnya itu kalau diributin sama STM-nya, akhirnya dampaknya ke SMA-nya. Jadi kita kalau pulang sekolah kan karena satu sekolah blok kan dianggapnya STM Bonjer. Jadi mau nggak mau gue ketusuk mulu. Akhirnya ya gue bawa alat ya gue ikut nusuk juga akhirnya. Tapi anak SMA maksudnya emang di situ budaya nggak ada yang tahu hal itu di zaman itu. Akhirnya sampai kelas 3 terbiasa. Kita friendly sampai nih Bob. Gue sampai jam 5 jam 6 sore kalau mau pulang sekolah itu sampai sampingnya masjid gue sampai berdoa. Gue sholat asar dulu deh. Mungkin nanti pulang nyawa gue hilang. Tawuran. Sampai kayak gitu Bob, gila. Nah ini berhubungan lagi ke seni. Makanya ke seni ini hubungannya ex temen gue yang dulu tawuran gitu, yang maksudnya yang punya nyali gitu ya, yang gila. Gue lengah ditolong dia lengah dia gue tolong. Itu jadi gue gambarnya dia ada yang jadi bos beras, di hobi fitness, diolah itu. Jadi kayak gue orang seni, gue suka, kenapa gue kecemplung ke seni, gue gambarinnya ya gue mengolah energi negatif. Karena kan kita punya potensi tuh kuat banget, keras ya, pekat banget karakter warnanya. Jadi gue olah lah menjadi sebuah visual. Makanya gue lebih damai di dalam personal. Gue kalau nggak berkarya, nggak memotret, nggak membuat, gue malah gelisah, sedih, berpikir yang ke belakangnya. Iya, alhamdulillah gue masih hidup. Sampai teman gue megang suntikan. Lu nyuntik itu? Enggak, gue nggak suntik. Gue donor darah waktu itu gue kerja di Warta Kota kalau nggak salah tahun 2005-2006. Enggak, gue donor darah di PMI aja sudah 19 kali. Apa bedanya donor darah di PMI gue main darah sama lu main insulin putau? Kalau lu CS gue lu nggak boleh maksa gue, karena gue punya tujuan. Kita boleh teman tapi kita beda. Akhirnya mereka itu sahabat gue itu memang dia udah duluan. Yang sahabat gue aja ada sekitar 6. Duluan apa nih maksudnya? Meninggal dunia. Oh, karena narkoba itu. Macam-macam Bob. Sabulan. Mereka nggak punya tujuan. Nah menurut gue fine art inilah yang gue berkarya. Nah itu bicara seni kan tadi setiap kita pasti ada punya energi yang masing-masing bisa dialihkan ke yang positif. Nah lu Mas Tusno sendiri gimana cara waktu itu? Ya kayaknya gue udah ngerasa gue bandel banget nih masa kecil gue, walaupun mungkin gue ya karena ekonomi segala macem, karena lingkungan di jalan juga akhirnya arahnya tuh gue bisa nih menyalurkan apa yang energi gue yang positif. Itu gimana tuh nemu itu tuh dari yang positif negatif kan kadang ketika misalnya di circle pergaulan yang buruk kita untuk bisa jadi yang balik ke yang positif itu kan agak mungkin berat ya. Iya. Jadi
gue ngeliat kayak gue memotret seperti kayak sugesti yang gue dapet dan gue rasain ini terlepas dari alam pikir otak kepala. Foto ini kan intuisi ya, bahasa hati. Ini hati yang membaca. Jadi kayak tadi gue cerita sama si Bob bilang, gue mau memotret sesuatu nih bagus. Seperti kayak gue analoginya melihat wanita itu baju biru. Gue hampirin. Ternyata gue deketin baju biru, di belakangnya ada yang wanita baju kuning, baju merah. Dan yang cakep itu yang kuning malah. Kayak gue lagi seperti itu. Jadi itu kan kayak energi masa lalu itu yang negatif itu ada di memori kepala ya. Kalau kita di dalam komputer atau laptop, RAM memori ya. Nah itu memori kepala. Nah saat disalurkan melalui seni kan antara mind and passion ya, perasaan dan hati itu jadi satu. Ya gue harus menuangkan dalam satu media. Cekrek. Gue sater, cekrek. Gitu loh. Jadi gue mengolahnya untuk memori yang masa lalu itu gue harus mengolah secara pikiran dan perasaan, harus gue tumpahkan. Setelah itu gue capture, dapet tenang gue di hati. Berarti ketika misalnya energi yang negatif itu banyak kumpul, ketika lo nemuin suatu hobi baru waktu itu fotografi, anjing emang gue numpain nih ke suatu fotografi. Cuma misalnya waktu itu pribadi, kalau lo ngerasa nggak sih ketika misalnya nih kalau gue gak ketemu fotografi, numpain dari negatif gue positif itu gimana ya? Itu sempat mikir itu gue gimana nih? Kayak gitu nggak? Iya. Karena nggak, kalau misalnya gue nggak kena fotografi atau apa, karena memang sebenarnya fotografi itu yang membuat akhirnya Mas Trisno ngerasa anjing hidup gue jadi kembali putih lagi nih. Iya, betul, kurang lebih. Iya. Jadi gue ngeliatnya kayak ini sih Bob, kayak sebenarnya kayak dicari kayak gue berpikir kayak gue ngelewatin kayak gue harus berpikir melihat tembok hingga tembus dalam kacamata imajiner ya. Gue melihatkan secara empiris ya, gue melihat tembok tapi gue harus bisa tembus tembok itu. Nah sebelum melihat gue dalam tembok tembus itu kan pusing Bob, di pala, di hati. Nah disitulah fase-fase tuh pernah gue lewatin. Nah itulah yang fungsinya ya, gue kalau ngeliatnya gue harus belajar mengendalikan diri, belajar melawan, belajar cengeng, belajar jadi banci kita lawan. Gue bukan bencong, gue harus fight, gue hadapin masalah gue yang paling susah. Di situ aja dia spirit itu, dan gue juga ngobrol sama teman-teman yang punya gambaran kalau ada yang energinya kurang, apa tuh kayak tubuh gue kayak memilih gitu loh Bob. Wah ini enak nih ngobrol nih, gimana lu bikin apa Bob? Jadi orang yang berkarya gitu Bob. Itu sih, jadi gue gambarinnya tadi pertanyaan untuk lu milih mas nih media fotografi. Sama aja sebenarnya kalau gue ngeliat pemusik, karena inspirasi gue baca lukisan, itu sama aja. Tapi kan gimana orang menekuni sebuah media atau dia menyukai itu nyangkut sampai hati apa enggak? Kan hati ini tubuh Bob. Jadi tubuh ini gue udah membuat atau mengejar sesuatu itu yang gue kejar dengan hati. Akhirnya tubuh inilah bagian-bagian dari mata, kepala, kaki, tangan, rambut. Ini tubuh gue ini memotret, tubuh gue ini melukis, tubuh gue ini ya sebagai musisi bernyanyi. Mozart ya komposer, ya kan? Itulah. Jadi gue ngeliatnya, lu mencintai setulus hati nggak sih? Nah itu, kejawab nggak kira-kira? Iya. Gokil sih, ya itu sih. Wah keren sih, jawabannya. Cinta tidak seperti itu. Lu cinta, Beb? Jadi sekarang kalau bisa gue kalau mau motret aja. Iya. Gue sama motret aja udah. Mau jadi apa, udah gue motret. Paranoid. Orang yang takut buruk sangka terhadap lingkungan dan lain-lain. Coba lagi paranoid, lu motret wedding gimana rasanya? Fotografi itu memotret dengan hati dan tubuhnya.